Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Sri Rejeki, SSI, MSI, merupakan salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bamada Slawi pada home base program studi S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu bukti tridharma dosen pada bidang pengajaran dengan mata kuliah yang saya ampu pada semester 1, yaitu mata kuliah Kimia Dasar dengan kode mata kuliah FAR 101. Video ini dipergunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT pada aspek pengajaran. Baik, saya akan memulai menjelaskan deskripsi mata kuliah dan informasi umum dari mata kuliah Kimia Dasar. Mata kuliah Kimia Dasar merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh pada semester 1 oleh mahasiswa program studi farmasi yang terdiri dari 2 SKS. Rencana pembelajaran mata kuliah ini menggunakan sistem OBE, yaitu Outcome Based Education, yaitu pendekatan pendidikan yang berfokus pada pencapaian hasil pembelajaran yang terukur dan spesifik. Mata kuliah ini berfokus pada pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip ilmu kimia yang relevan dalam bidang farmasi. Mata kuliah ini memberi pemahaman juga tentang konsep dasar dalam ilmu kimia, struktur atom dan molekul, ikatan kimia, reaksi kimia, perhitungan kimia, larutan asam basa, kesetimbangan kimia, dan sifat koligatif larutan. Capaian pembelajaran lulusan program studi diharapkan mahasiswa mampu yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, menguasai iptek, teori tentang riset dan pengembangan diri dalam dunia kefarmasian. Yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang kelima, mengaplikasikan pengetahuan tentang cara menyiapkan, menganalisa, dan memberikan informasi tentang obat dan pengobatan untuk kepentingan komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang keenam, memanfaatkan iptek, mendesain riset, dan pengembangan diri dalam dunia kefarmasian. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mampu mengetahui konsep kimia, khususnya dalam bidang farmasi. Yang kedua, mampu memahami hukum-hukum dasar kimia. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan stokiometri reaksi untuk memecahkan persoalan kimia secara tepat. Serta yang keempat, mampu memahami jenis-jenis ikatan kimia. Terdapat 10 indikator untuk mengetahui kemampuan akhir tiap tahapan belajar mata kuliah Kimia Dasar ini. Diantaranya adalah yang pertama, mengetahui pentingnya ilmu kimia dalam bidang farmasi. Yang kedua, memahami konsep kimia modern. Yang ketiga, melakukan pengukuran dengan menggunakan kaidah angka bermakna. Yang keempat, menggunakan stokiometri reaksi untuk memecahkan persoalan kimia. Yang kelima, menjelaskan terjadinya ikatan kimia. Yang keenam, mengetahui terjadinya ikatan antar molekul. Yang ketujuh, menjelaskan hukum termodinamika 1 dan termokimia. Yang kedelapan, menjelaskan prinsip reaksi oksidasi reduksi. Yang kesembilan, mengidentifikasi larutan asam basa. Dan yang kesepuluh, menjelaskan larutan dan hasil kali kelarutan. Dalam mata kuliah kimia dasar ini, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan yang pertama SCL, yaitu Student Centered Learning. Yang kedua, diskusi interaktif. Yang ketiga, small group discussion. Dan yang keempat, pembelajaran kolaboratif. Mata kuliah ini juga mengacu pada metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sementara teknik penilaian pembobotan pada mata kuliah kimia dasar, di mana aktivitas mahasiswa di sini dinilai sebanyak 15%, kemudian untuk kuis sebanyak 15%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Dengan total pembobotan adalah 100%. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah buku Kimia Dasar, Prinsip-prinsip dan aplikasi modern oleh Petrucci et al.
Baik, mari kita saksikan cuplikan video mata kuliah Kimia Dasar pada mahasiswa program studi S1 Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya juga sehat. Ya, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah Kimia Dasar pertemuan 11 dengan saya dengan judul Kekuatan Asam Basa dan Jenis-jenis Asam Basa. Ya, pada pertemuan sebelumnya di pertemuan ke-10 kita sudah membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Apa itu redoks? Iya, betul sekali. Reaksi reduksi oksidasi. Kemarin kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip reaksi redoks dan dalam kehidupan sehari-hari kita menemui dan menggunakan atau melihat ya proses reaksi redoks itu di bagian apa saja. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asam basa ya. Mungkin dari kalian ada yang pernah mendengar asam dan basa? Ada yang sudah pernah mendengar? Sudah ya? Ya, mata kuliah ini sebelumnya juga sudah pernah kalian dapatkan di bangku sekolah mungkin ya. Ada yang mungkin masih ingat di materi hari ini ada sub CPMK, diantaranya adalah mengidentifikasi larutan asam basa. Yang mana indikator pada pertemuan hari ini adalah memahami kekuatan asam basa, mengklasifikasikan jenis-jenis asam basa. Jadi ada 2 capaian indikator ya. Oke. Sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu, barangkali ada yang masih ingat teori asam basa atau tentang teori asam basa. Kira-kira ada berapa macam? Ya, Mbak Vita ada berapa? Ada 3, Ibu. Oh, ada 3. Apa saja kalau ada 3? Teori Arrhenius, teori Lewis, sama teori Bronsted-Lowry. Iya, betul sekali. Ada 3 macam teori. Kita mulai terlebih dahulu dari yang teori Arrhenius. Untuk teori Arrhenius ini ada 2 konsep asam basa. Yang pertama adalah asam adalah senyawa yang melepas ion H+ atau ion hidrogen di dalam air. Nah, untuk contohnya ini seperti HCl dan HNO3. Ada yang tahu apa itu HCl? Asam klorida. Kalau HNO3? Asam nitrat ya. Ketika HCl ini akan terionisasi atau melepaskan ion H+ dalam larutan air, dia akan membentuk ion H+ dan Cl- sehingga terionisasi ya di dalam ion-ionnya. Kemudian ketika asam nitrat juga terionisasi atau melepaskan ion H+, dia akan membentuk ion hidrogen atau H+ dan ion nitrat atau NO3-. Itu untuk konsep asam. Kemudian untuk konsep basanya, menurut teori Arrhenius adalah senyawa yang melepaskan ion OH- atau ion hidroksida dalam air. Contohnya itu adalah NaOH. NaOH di mana NaOH ini akan terionisasi menjadi ion Na+ atau ion natrium dan ion hidroksida atau ion OH-. Kemudian untuk amonium hidroksida juga sama, akan terionisasi menjadi ion amonium NH4+ dan ion OH-. Nah, jadi konsep dari teori Arrhenius ini adalah konsep yang lebih mudah dipahami ya, karena konsepnya adalah terjadi reaksi ionisasi di antara asam dan basa. Dan di teori Arrhenius ini ada kelemahannya yaitu hanya berlaku untuk larutan dalam air saja. Kemudian untuk larutan yang bukan dalam air, nanti kita akan membahas konsepnya di teori-teori yang lain. Baik, yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Untuk teori Bronsted-Lowry, asam ini merupakan senyawa yang dapat memberikan proton, di mana proton di sini itu adalah ion H+. Nah, ion H+ ini pada posisi asam dia sebagai donor. Kalian masih ingat ya, kalau donor darah berarti memberikan darah. Kalau ini donor proton, berarti nanti dia yang akan memberikan
proton begitu. Kemudian kalau untuk basanya, kalau ada yang memberi berarti ada yang bagaimana? Menerima, betul sekali. Jadi untuk basa ini kebalikannya, senyawa yang dapat menerima proton. Menerima proton berarti menerima H+ ya, dan dia bertindak sebagai akseptor proton. Jadi donor itu memberi, akseptor itu menerima, ya betul. Kemudian di sini terjadi dua macam reaksi. Reaksinya itu adalah reaksi tanpa pelarut air dan reaksi dengan pelarut air. Kalau tanpa pelarut air, bagaimana reaksi yang terjadi menurut konsep Bronsted-Lowry ini? Ketika asam dan basa direaksikan, maka akan terbentuk beberapa senyawa yang terurai, diantaranya adalah senyawa amonium dan klorida, sehingga akan membentuk senyawa baru yaitu amonium klorida. Pembentukan senyawa ini dikarenakan adanya senyawa asam yang mana di dalam posisi hidrogen dalam asam ini asam klorida, memberikan atau mendonorkan satu proton ke dalam basa. Jadi yang tadinya HCl itu terurai satu atau memberikan satu atom hidrogen terhadap NH3, maka hasilnya adalah NH4 ya, karena ketambahan satu hidrogen. Yang tadinya H3 jadi H4 ya. Yang terjadi adalah apa? Asam HCl ya, HCl yang tadinya asam klorida, karena dia sudah berkurang satu hidrogennya, dia menjadi ion bebas. Ionnya adalah Cl-. Ketika dia sudah terurai menjadi amonium dan klorida, maka akan menghasilkan senyawa baru lagi dinamakan dengan amonium klorida. Ya, jadi reaksi antara asam klorida dan amoniak akan menghasilkan apa? Amonium klorida. Betul. Jadi reaksinya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan contoh reaksi dengan pelarut air? Kalau yang tadi tanpa pelarut air, kalau ini dengan pelarut air. Kalau dengan pelarut air artinya apa? Air di sini dapat bertindak sebagai asam dan dapat bertindak sebagai basa. Ada yang tahu kenapa? Nah, ini kalian bisa lihat clue-nya. Karena di sini air dapat bertindak sebagai senyawa amfotir. Iya, jadi bagaimana senyawa amfotir itu? Nah, kita contohkan misalkan ketika asam dari asam klorida bereaksi dengan air, maka asam ini akan memberikan satu protonnya terhadap basa, di mana di basa di sini adalah air, maka akan menghasilkan ion H3O+. Ya. Dan sisanya adalah Cl- atau ion klor, begitu. Kemudian kalau untuk basanya sendiri ini adalah amonium hidroksida. Ketika ditambahkan dengan air akan menghasilkan apa? Amonium hidroksida, dihidroksida dan ion hidroksida. Jadi lepas satu hidroksida. Kenapa bisa seperti ini? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? NH4 kenapa OH-nya jadi 2 di sini? Karena apa? Karena ketambahan satu atom. Iya, H dari mana? Ini apa? Ini dari airnya. Air di sini posisinya sebagai apa? Asam. Kalau basa di sini posisinya sebagai kalau amonium hidroksida ini posisinya sebagai basa. Ingat konsepnya. Karena basa itu adalah menerima apa? Menerima proton, maka satu proton dari asam dia akan diberikan di basa. Begitu, basa menerima, asam memberi. Yang tadinya NH4OH jadi NH4OH 2 kali. Begitu. Kemudian yang tadinya H2O akan berkurang satu hidrogen menjadi OH, begitu kan? Kalian masih ingat kan konsepnya air? Iya, konsepnya air terdiri dari asam dan basa. Asamnya H+, OH-nya basa. Karena kehilangan satu atom hidrogen menjadi OH-. Baik ya. Jadi kenapa di sini bisa dikatakan amfotir? Karena air dapat bertindak sebagai asam, juga dapat bertindak sebagai basa dalam contoh reaksi dengan pelarut air. Oke, next. Selanjutnya untuk teori yang ketiga itu adalah teori Lewis. Teori Lewis di sini untuk
membedakannya adalah kita bisa melihat bahwa akan terjadi salah satu pasangan elektron yang mana ini bisa digunakan dalam konsep asam basa. Jadi untuk asam sendiri menurut teori Lewis adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron, dan basa sendiri senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Hampir berbalik ya dengan konsep yang tadi ya. Tadi konsep apa? Bronsted-Lowry. Kalau Bronsted-Lowry asamnya memberi, basanya menerima. Kalau yang ini asamnya menerima. Ya, menerimanya pasangan elektron bukan hidrogen ya. Kemudian kalau basanya ini yang memberi pasangan elektron. Oke, satu pasang elektron itu ada berapa? Satu pasang elektron. Kalau sepatu, kita pakai sepatu ada berapa? 2 kan? Jadi kalau satu pasang ada berapa? Iya, ada 2 pasang elektron. Coba semuanya bisa memperhatikan di sini ada reaksi NH3 plus BF3. Jika direaksikan ini akan menjadi suatu senyawa, yang mana senyawa ini memiliki ikatan ya, ikatan koordinasi, diantaranya adalah H3N dan BF3. H3N BF3. Nitrogen di sini memiliki elektron valensi sejumlah berapa? Ada yang tahu? Nomor atomnya nitrogen adalah 7. Jadi elektron valensinya berapa? Di kulit K2, di kulit L. Kalau 7, 5 kurangi 2. Kalau 7 dikurangi 2, iya 5. Jadi berapa elektron valensinya nitrogen? 5. Oke. 3 elektron valensi yang lain digunakan untuk berikatan dengan hidrogen, H di atas, H di samping, dan H di bawah, dan 2 elektronnya nanti yang akan disumbangkan kepada BF3, di mana dia akan berikatan dengan dengan atom boron di sini, sehingga semua elektronnya sudah digunakan untuk berikatan, yang mana nanti akan terjadi suatu reaksi, dan reaksinya ini mengkaitkan antara asam dan basa menurut teori Lewis, di mana posisi dari basa ini yang memberikan pasangan elektronnya terhadap asam, sehingga dia akan berikatan ya, begitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas, saya lanjutkan ke larutan. Sebelum kita ke konsep larutan, saya akan menjelaskan bahwa larutan ini merupakan senyawa homogen yang terdiri atas zat terlarut dan zat pelarut. Ada yang masih ingat kalau zat terlarut namanya apa? Zat terlarut solut, kalau zat pelarut solvent, betul. Jadi seperti itu ya, untuk zat terlarut itu biasanya dia jauh lebih kecil daripada zat pelarutnya. Nah, senyawa ini akan terbentuk satu larutan, diantaranya ada solvent dan ada solut. Ya, baik. Kemudian untuk komposisi zat terlarut itu tadi sudah disampaikan, ini ada solvent, ini ada solut. Jadi dia akan membentuk satu komponen yang terlarut ya. Akan menjadi apa? H plus Cl min. Ya. Di sini yang bertindak sebagai asam itu adalah apanya? Iya, H plusnya. Ini namanya proton, atau bisa dikatakan juga sebagai ion hidrogen. Oke, terus kemudian selanjutnya untuk contoh basa bagaimana? Jika direaksikan akan menjadi apa kira-kira? Iya, betul. Na plus O-. Mana yang membawa sifat basa? Na-nya atau OH-nya? Membawa sifat basa. Iya, OH. Kalau ini menurut reaksi ionisasinya. Ya, oke, seperti ini ya. Ini hidrogen, ini hidrogen dan ini OH, yang mana ini dibawa oleh sifat asam dan ini sifat basa. Terus kemudian ini contoh-contohnya nanti bisa kita simak ya, ketika mungkin saya akan menjelaskan tugas. Ini salah satu contohnya, contoh kecilnya. Terus kemudian saya punya satu soal ya, karena tadi kalian tidak bertanya, kalau untuk senyawa asam asetat, kira-kira menurut kalian asam atau basa? Asam. Kenapa asam?
Kalau reaksinya apa? Reaksinya rumus kimianya asam asetat apa? CH3COOH. Oke, berarti bagaimana reaksi ionisasinya? Ya, CH3COO min plus H plus. Betul. Yang mana yang bertindak sebagai asam di sini? H plusnya. Ya, oke. Betul, seperti itu. Jadi sifatnya apa kira-kira untuk asam asetat? Asam, betul, karena asam asetat ini dari namanya saja sudah asam, ya. Baik, selanjutnya kita ke pH. pH ini merupakan power of hydrogen atau kekuatan hidrogen, ya. Kalau kita lihat ranknya itu ada 1 sampai 14. Semakin kecil nilai pH-nya, ini kalau kita lihat dari arah tanda panahnya, semakin ke kiri ya nilai pH-nya ini semakin asam. Semakin ke kanan nilai pH-nya semakin basa. Berarti kalau di tengah-tengah ini apa? Netral. Betul sekali, netral. Kalau netral pH-nya berapa? 7. Oke, sudah pada tahu ya. Karena ranknya 1 sampai 14, maka berapa rank asam? Yang bisa Anda lihat di sini ada berapa? Rank asam berapa sampai berapa? 1 sampai 6. Kalau basa berarti 8 sampai 14. Ya, oke. Jadi seperti itu untuk rank pH ada 14. Nah, ini ada reaksi netralisasi. Kalau reaksi netralisasi ini adalah reaksi yang terjadi karena adanya asam dan basa. Nah, kira-kira produk apa yang terbentuk? Ada yang tahu? Betul sekali. Apa Mbak yang keras? Iya, garam. Garam akan terbentuk dari reaksi asam dan basa. Kalau kita contohkan senyawa yang ada di sini, misalkan kita contohkan seperti HCl ditambahkan dengan NaOH, maka akan menghasilkan ini asamnya, kemudian ini basanya, kemudian ini sisa asam dan ini logamnya, maka akan menghasilkan apa? Iya, apa? NaCl plus apa? H2O. Betul sekali. Di mana di sini NaCl dapat bertindak sebagai garam dan H2O bertindak sebagai air, sehingga disebut reaksi netralisasi. Dan reaksi netralisasi ini merupakan salah satu reaksi aplikasi dari gabungan antara senyawa asam dan basa. Ya, begitu. Terus kemudian karena saya rasa kalian sudah jelas semua, maka ini saya beri tugas kelompok ya. Nanti akan membentuk SGD atau small group discussion. Silakan kalian buat sekitar 4 kelompok ya. Kemudian nanti kalian mencari 20 macam jenis asam dan basa beserta rumus molekulnya seperti ini ya, serta klasifikasikan berdasarkan kekuatan sifat asamnya ya. Oke. Untuk menyingkat waktu, silahkan Anda bisa membentuk kelompok mulai dari sekarang. Silakan. Baik, apa tugasnya sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, nanti saya minta tolong untuk satu perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan hasil pencariannya ya, hasil diskusinya tadi didapatkan senyawa-senyawa apa saja yang tergolong asam dan tergolong basa. Dimulai mungkin dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 mana? Oh ya, silakan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mutia, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang 20 jenis asam dan basa beserta rumus molekulnya serta klasifikasinya berdasarkan kekuatan sifat asam. Pada golongan asam terdapat kami mencari asam asetat,
pH 3 termasuk dalam asam lemak. Pada golongan basa, kami mencari natrium hidroksida dengan rumus molekul NaOH dengan nilai pH 13 termasuk dalam asam kuat. Ya, baik. Terima kasih. Jawabannya sudah betul. Lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ya, silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Desmita Puanarani, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai 20 jenis asam dan basa beserta rumus molekulnya. Untuk yang asam, menggunakan asam bromida dengan rumus molekul HBr dengan nilai pH 1 termasuk ke dalam asam kuat. Sedangkan untuk basa, natrium bikarbonat dengan rumus molekul NaHCO3 dengan nilai pH 8,3 termasuk ke dalam basa lemah. Ya, betul sekali. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 3. Oh iya, silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Usman Putasari, izin menjawab dari 20 jenis asam basa dapat disebutkan, yaitu pada asalnya terdapat senyawa asam sulfat dengan rumus molekul H2SO4 dan pH-nya di range 2 termasuk ke dalam asam kuat. Dan untuk basanya yaitu ada senyawa kalium hidroksida dengan rumus molekul KOH pada pH range 12 dan termasuk basa kuat. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Pratiwi, perwakilan dari kelompok 4, izin menjawab terkait tugas 20 jenis asam dan basa beserta rumus molekulnya serta klasifikasi berdasarkan kekuatan sifat asamnya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, untuk penggolongan asam basa kami mendapatkan asam klorida dengan rumus molekul HCl mempunyai nilai pH 1 sampai 2 yang termasuk golongan asam kuat. Kemudian untuk jenis basa kami mendapatkan amoniak dengan rumus molekul NH3 dengan nilai pH 11 sampai 12 yang termasuk golongan basa kuat. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk diskusinya. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah bisa membedakan dan menggolongkan jenis senyawa asam basa berdasarkan kekuatannya dan berdasarkan klasifikasinya. Jadi untuk kesimpulan hari ini, yang pertama kita dapat mengetahui kekuatan asam basa ya berdasarkan rank pH-nya. Kemudian yang kedua adalah dapat mengklasifikasikan jenis-jenis asam basa ya. Mungkin sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Sudah cukup? Ya, alhamdulillah. Jika sudah cukup, minggu depan kita akan bertemu lagi di pertemuan yang ke-12. Saya akan membawakan materi dengan judul kesetimbangan asam basa dan kurva titrasi asam basa. Baik, sekian untuk perkuliahan hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.